Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal uji kompetensi keperawatan. Kali ini kita akan membahas soal keperawatan komunitas. Langsung saja ke soal yang pertama. Saat evaluasi program DOTS itu program pengawasan minum obat jangka pendek untuk pasien TB paru. Didapatkan data cangkupan pengobatan klien 100%, kegagalan pengobatan 30%. Saat wawancara, sebagian besar keluarga berkata, kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Pertanyaannya, apakah data yang harus dikaji lebih detail pada kasus tersebut? Yang A. Lama minum obat. Yang B. Cakupan pengobatan. C. Penyebab kegagalan pengobatan. D. Keyakinan klien terhadap pengobatan. Yang E. Penyebab tidak melanjutkan pengobatan. Nah, di sini ada kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Itu merupakan persepsi klien dan keluarga terhadap obat. Berarti persepsi sama dengan keyakinan klien ya. Keyakinan klien terhadap pengobatan berarti jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambar lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Pertanyaannya, apakah metode pengkajian dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Yang A. Kuesioner. Yang ini bukan ya. Kalau kuesioner tuh mendapatkan data langsung dari masyarakat melalui instrumen kuesioner. Kemudian yang B. Wawancara. Wawancara juga bukan. Wawancara itu dilakukan wawancara langsung terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kader kesehatan. Yang C. Studi literatur. Itu juga bukan ya. Kalau studi literatur itu mendapatkan data dari data statistik di puskesmas, dinkes, atau dari kantor kepala desa. Yang D adalah Weinzel survey. Nah, ini jawabannya yang D. Weinzel survey itu yaitu mendapatkan data dari observasi lingkungan komunitas tersebut. Dan data yang dihasilkan adalah berupa peta topografi ya, sama dengan peta lingkungan. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, focus group discussion itu misalnya seperti grup komunitas ibu hamil atau misalnya lansia. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Hasil pengkajian di suatu posyandu lansia didapatkan keluhan terbanyak nyeri perut kiri atas. Kader mengatakan, lansia menganggap hal tersebut adalah biasa dan memiliki kebiasaan makan tidak teratur. Pertanyaannya, apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Ya, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, wawancara kader tentang kesehatan lansia. Ini bukan ya, sudah dilakukan. Kader mengatakan. Kemudian data kunjungan lansia ke puskesmas. Ini juga bukan. Tidak akan menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang C, Weinzel survey juga bukan ya. Masa untuk mengkaji nyeri perut kiri atas kita harus mengkaji lingkungan sekitar. Kemudian yang D, kuesioner perilaku kesehatan lansia. Ini bisa sih tapi bukan ini jawabannya. Yang E, pengkajian fisik pada lansia. Nah, ini jawabannya yang E. Jadi kita langsung melakukan pengkajian fisik terhadap lansia. Oke, soal nomor 4. Hasil pengkajian di suatu desa ditemukan data peningkatan 10% kasus baru TBC, 70% keluarga prasejahtera, 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, dan 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksa kesehatan. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya, A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang E. Defisiensi kesehatan komunitas. Nah, ini selalu muncul ya untuk menentukan diagnosa keperawatan komunitas. Kita kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Nah, yang A, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Itu misalnya ada perilaku masyarakat yang cenderung beresiko yang bisa menurunkan derajat kesehatannya walaupun tidak terjadi masalah. Misalnya 80% masyarakat tidak mencuci tangan sebelum makan walaupun tidak ada masalah diare, tapi itu merupakan
eh, data dari perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ini bukan ya, berarti yang A bukan. Yang B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah ini berarti masyarakat tersebut tahu kalau itu merupakan masalah tapi belum tahu cara mengatasinya. Misalnya mereka tahu harus cuci tangan sebelum makan, tapi mereka tidak tahu cuci tangan 6 langkah yang benar dan 5 moment itu seperti apa. Berarti bukan yang ini jawabannya. Yang C, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Nah ini diagnosa sejahtera ya. Data yang muncul juga data-datanya positif. Misalnya 100% balita berkunjung ke posyandu, atau misalnya 190% lansia datang ke posyandu lansia untuk mengontrol tekanan darahnya. Nah itu merupakan data dari kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Jadi datanya itu data-data positif. Berarti yang ini bukan. Kemudian yang D, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah ini tanda berarti mereka tuh tahu cara mengatasinya tapi mereka tidak melaksanakannya. Misalnya sering terjadi pada pasien yang TB paru. Misalnya mereka tahu kalau pengobatan itu harus tuntas selama 6 bulan, tapi pada 3 bulan atau misalnya mereka merasakan tidak ada keluhan, mereka berhenti pengobatannya. Yang ini bukan ya. Kalau yang E, defisiensi kesehatan komunitas. Nah ini ditandai dengan ada satu atau lebih gejala yang terjadi di komunitas ataupun faktor penyebab penurunan derajat kesehatan ya. Nah di sini kan ada 10% kasus baru TBC, kemudian ada 60% merasakan adanya gejala penyakit merupakan gejala ya, berarti lebih dari satu. Kemudian faktornya ada 70% keluarga prasejahtera, kemudian ada yang ini 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksa kesehatannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke lanjut, pertanyaan nomor 5. Pengkajian perawat di suatu sekolah didapatkan hanya 5% anak memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Hasil observasi ditemukan anak-anak memiliki perilaku jajan sembarangan di pinggir jalan. Di sekolah sudah memiliki kantin sekolah, tetapi anak lebih suka jajan di luar. Pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? Nah, ini pilihan jawabannya sama seperti yang sebelumnya ya. Yang A, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Yang B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Yang D, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang E, defisiensi kesehatan komunitas. Nah ini kan ada hanya 5% anak memiliki kebiasaan mencuci tangan, berarti 95%-nya tidak biasa cuci tangan ya. Berarti ini perilakunya yang cenderung berisiko. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 6. Hasil pengkajian pada sebuah kelompok penderita TB paru didapatkan data 15% klien mengatakan tidak melanjutkan program pengobatan. 40% pasien mengatakan merasa tidak nyaman dengan efek samping obat, dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya masih sama seperti soal sebelumnya ya. Ini kan pasien TB paru sudah tahu pengobatannya harus tuntas, tapi di sini 15% tidak melanjutkan program pengobatannya. Berarti itu manajemen kesehatan tidak efektif ya. Jawabannya D, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Soal nomor 7. Pengkajian pada lansia di sebuah desa menunjukkan sebanyak 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Setelah dilakukan pengkajian terkait pola makan, data menunjukkan bahwa makanan lansia sudah memenuhi standar untuk makanan hipertensi. Kader mengatakan 80% lansia tersebut rutin mengontrol tekanan darahnya di puskesmas atau posyandu lansia. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Nah, pilihan jawabannya masih sama seperti sebelumnya. Ini kan datanya positif ya. 90% lansia memiliki tekanan darah normal, kemudian pola makannya juga sudah teratur, dan 80% lansia rutin berobat ke puskesmas atau posyandu lansia. Berarti itu diagnosa sejahtera, dan pilihan diagnosa sejahtera adalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Jawabannya yang C.
Nah, ini soal nomor 8. Hasil Wensel Survey di sebuah desa terpencil didapatkan data 65% penduduk membuang sampah rumah tangga di sungai, 40% warga mengatakan penanggulangan sampah yang tepat adalah dengan dibakar. Data di puskesmas terdapat 5% warga mengeluh batuk pilek setiap bulan. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Pendidikan kesehatan. C. Intervensi profesional. D. Proses kelompok. Yang E. Kemitraan. Nah, di sini kan ada data 40% warga mengatakan penanggulangan sampah yang tepat adalah dengan cara dibakar. Berarti kan mereka tidak tahu cara penanggulangan sampah. Berarti kalau tidak tahu itu kan diagnosa keperawataannya kurang pengetahuan. Nah, untuk mengatasi kurang pengetahuan yaitu diberikan pendidikan kesehatan. Jadi jawabannya yang B. Berikan pendidikan kesehatan. Oke, nomor 9. Perawat mengadakan musyawarah masyarakat desa untuk menyusun rencana intervensi masalah tingginya kejadian demam berdarah. Berdasarkan hasil analisa data, diketahui permasalahan tersebut dipicu sulitnya warga mengakses pelayanan kesehatan masyarakat. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Pendidikan kesehatan. C. Intervensi profesional. D. Proses kelompok. E. Kemitraan. Pilihan jawabannya masih sama seperti soal sebelumnya. Nah, di sini kan ada data sulit warga untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara melakukan kemitraan, misalnya ya dengan petugas puskesmasnya datang ke tempat tersebut atau misalnya diberikan transportasi agar mudah mengakses fasilitas kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal terakhir. Perawat sedang mempersiapkan penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS. Saat diskusi dengan tim, ditemukan gambar atau foto seorang penderita yang terlihat jelas wajahnya. Kemudian, salah satu anggota tim mengusulkan agar foto tersebut disamarkan. Apakah prinsip etik yang ditetapkan pada kasus tersebut? Nah, foto tersebut disamarkan berarti kerahasiaan ya. Yang A, veracity itu jujur bukan ya. Kemudian yang B, otonomi itu menghargai hak pasien bukan. Kemudian yang C, beneficent itu berbuat baik bukan. Kemudian D, confidentiality, ya ini adalah kerahasiaan, berarti jawabannya adalah yang D. Yang E, non maleficent itu juga tidak berbuat jahat bukan ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua lulus hukum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.